Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Kusuma, NIM 203030302042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya. Poin pertama yaitu pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Al-Quran bukan sekedar untuk membuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan hubungan memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran. Al-Quran sebagaimana diketahui diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafal maupun uslubnya. Kedua, pengertian dari ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kaidah idhafi yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya, lamul ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idra, pemahaman dan pengetahuan. B. Ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena segala aspek berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu, agama seperti tahfiz, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab. Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran. Para ulama musafir dari semua kalangan dan generasi-generasi yang tercakup dalam lingkup ulumul Quran menafsirkan Al-Quran selalu berpegangan pada satu, Al-Quran Al-Karim, dua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga para sahabat, dan yang keempat pemahaman dan itijal. C. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Ulumul Quran pada masa Rasulullah. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafal dan mempelajari hukum-hukumnya. 2. Ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal embrio ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan para khalifah sebagai khalifah. Dan yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat. Pada masa sahabat, senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda pula dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in, diantaranya para mufasir yang termasuk dalam para sahabat. D. Urgensi mempelajari Al-Quran. Adapun tujuan dari mempelajari ulumul Quran adalah yang pertama, agar dapat memahami kalam Allah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para musafir atau ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran dengan disertai penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir yang ternama serta kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, agar mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.